Loh he, ana Cak Ji. Get no wis. Halo rek, ketemu nang ngene jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Dino iki ana tamu sing ngajak jagongan bareng karo aku. Ini adalah bonek. Ini lagi mumpung musim Liga yang baru dimulai, Liga pertama, Liga BRI, di mana sudah bergulir yang memang tidak dihadiri oleh penonton. Tapi tamu kali ini adalah sangat istimewa. Mereka ini adalah seorang pamen polisi, di mana namanya adalah Bribka Isman Dianto, sarjana hukum. Cak Is, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Cak. Sehat. Salam untuk teman-teman Polrestabes yang selalu kalau ada bola main pada saat itu selalu ingin dan ikut bisa menjaga. Daripada supporter. Siap. Cak Is ini aslinya kan arek Sidoarjo ya? Arek Sidoarjo, di mana juga pengagum sepak bola. Di mana juga mereka awalnya bertugas di saat ada pertandingan sepak bola semenjak di Gelora 10 November ya. Siap. Semenjak ada di Gelora 10 November. Melihat, mengawasi dan menjaga supporter bila mana ada sesuatu yang tidak diinginkan. Ceritakan Cak Is, caranya gimana sampai seperti itu? Siap. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cak Ji yang telah mengundang saya di podcast ini, suatu kehormatan bagi saya. Sama-sama Cak Is. Ya. Jadi awal mula saya jadi polisi itu mungkin flashback dulu. Oh iya, ya, siap. Jadi saya dari keluarga yang sederhana, jadi dari kecil, dari SD saya sudah diajarkan bekerja keras, membantu orang tua. Orang tua hanya seorang waktu itu tukang bersih-bersih di SMP. Oh iya. Ya, dan ibu saya bantu jualan di kantin SMP. Di kantin ya. Oh, ya. Jadi keseharian saya pulang sekolah langsung disuruh bantu bikin bunteli es, terus kemudian bikin adonan-adonan jajan itu buat dijual di kantin. Ya, kemudian sampai SMP saya kebetulan sekolah di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Di saat ibu dan jualan di sana. Di situ, ya. Jadi waktu itu kebetulan saya kan nggak ada niat bantu jualan di kantin, dan orang tua juga nggak usah. Nggak boleh, nggak memperbolehkan sebenarnya. Tapi waktu itu saya lihat, loh kok banyak yang nyolong gorengan nih. Nyolet istilah disolet di sini. Jadi saya merasa kasihan. Itu kan untungnya nggak seberapa, tapi kok dicuri. Akhirnya mau nggak mau saya ikut membantu. Jadi setiap bel bunyi waktu istirahat, teman-teman pada makan, saya langsung lari membantu jualan itu. Nah, suatu saat ada yang ketahuan saya. Nyolet, oh panangan lo iki arek. Jadi saya waktu itu ada ST yang saya candalkan di tembok. Oh iya. Saya ambil, saya lempar langsung ke anaknya. Ke anak yang nyolong tadi. Jancuk, oh ini obat ini gak sepiro mau colongi. Bayangno lek wong tuamu sing koyo ngene ya apa kan. Iya. Jadi mulai dari situ akhirnya saya tahu bagaimana orang tua kalau kamu mau memiliki rezeki yang lebih, ya kamu harus berusaha lebih. Contohnya jualan itu. Nah, kemudian saya lulus masuk di STM. Waktu itu STM BGRI 1 Sidoarjo. Ya. Saya lulus itu mau lanjut kuliah sebenarnya, Cak. Belum kepikiran jadi polisi. Belum kepikiran ya. Iya.
Saya mau kuliah di UNESA, waktu itu dikasih uang 150.000. Ternyata sampai situ daftarnya aja 250.000. Gak cukup. Gak cukup. Akhirnya ya saya, waduh, kalau saya maksa kuliah kasihan orang tua. Ya saya mau nggak mau cari kerja aja. Nanti kalau sudah kerja bisa kuliah. Nah, ternyata kebetulan waktu itu lulusan ada tes polisi itu. Caba. Nah, kemudian lihatnya di mana waktu itu kok tahu ada pendaftaran Caba? Waktu itu kan biasanya banyak di pinggir-pinggir jalan. Iya, waktu itu ditempel-tempel pendaftaran polisi. Awalnya saya nggak percaya. Kan kata orang kan, wah polisi ku bayar. Polisi itu betul. Susah masuknya. Terus saya nggak niat daftar. Ternyata bapak saya itu dari security SMP itu anaknya daftar polisi juga. Iya, bawa brosur itu sampailah di saya. Ayo iki lho coba daftar gitu. Temen ta Pak ngono. Ya gak apa-apa, tak dukung ngono. Ya engko lek kena duit ya apa wis cobaan sik ae. Terus akhirnya dari situ saya nyoba daftar. Nggak ada kenalan polisi. Nggak ada siapa-siapa, cul-culan lah. Cul-culan. Akhirnya dari 2.200-an orang di Polrestabes waktu itu yang daftar, saya termasuk ikut yang di sana. Jadi polisi itu, dan alhamdulillah tanpa biaya apapun. Diterima ya Pak? Diterima. Tahun berapa waktu itu ya? Waktu itu 2007. 2007 ya? Iya, 2007 begitu diterima pendidikan. Lah setelah itu baru dinas di Polrestabes penempatan. Ya. Pendidikannya di mana waktu itu? Pendidikan di Bangsal Mojokerto. Oh, Mojokerto Bangsal ya. SPN Mojokerto. SPN Mojokerto ya. Dari situ saya baru sadar, wah ternyata masuk polisi itu gratis. Kata orang yang tonggo-tonggo yang bayar. Kalau kamu nggak membuktikan sendiri ya kamu nggak akan tahu. Kalau nggak pernah mencoba dia nggak tahu. Nah, tapi dari masuk polisi yang gratis itu saya jadi mempunyai prinsip, Caci. Saya masuk polisi bersih, jadi saya harus jadi polisi yang bersih. Yang bersih juga. Iya. Itu yang tepuk tangan untuk Cak Isman. Iya. Terus setelah itu kalau masalah yang di Gelora 10 November itu Ji, sebelum itu saya SMP sudah banyak yang ngajak Ji. Oh gitu ya? Gandol ya. Akhirnya saya ngomong ke orang tua, Pak aku tak bonek ya. Nonton bal. Bonek nang Tambak Sari ngono. Wis gak usah bonek. Gak usah mulai lek bonek. Gak ada sangu lho. Akhirnya ya saya nuruti orang tua. Akhirnya saya nggak berangkat ya. Sepurane aku gak oleh. Akhirnya begitu saya dinas dan saya menjaga di stadion Gelora 10 November. Wah, saya menyaksikan sendiri. Wah, betapa euforianya itu luar biasa bonek itu. Dari situlah saya akhirnya mencintai Persebaya dan bonek itu, Cak. Tahun berapa waktu itu? Waktu pertama kali jaga di Tambak Sari? Waktu pertama jaga sekitar 2007-2008 itu ya? Betul. Awal dinas di Polrestabes di bagian Sabara, pakai di Sabara ya, pakai tameng itu ya. Tameng yang di depan kalau ada orang gudak. Pasukan memukul. Lah kayak gitu ditaruh di lapangan Persibaya di belakang itu. Saya kebetulan waktu itu di daerah ring satunya ya. Oh, ring satu yang di depan ya. Jadi di pintu masuk utama itu ya. Betul ya, Ci. Ya menangi bonek yang arek cilik-cilik sing nonut. Nonut le. Balik non balik. Gini ngalami. Nonut. Nah, terus kadang saya di atas tribun yang di depannya Green Shop itu. Jaga di situ, kadang di atas kalau anak-anak pakai sel naik, kalau nggak ada komandan wis carno ya lek sakno. Lah tiba tak berarti gawe. Tapi kalau ada komandannya ngecek yo, ojo. Baru nggak boleh. Tapi itu juga bahaya juga kalau kan di atas itu. Iya, kalau misalkan jatuh ya, itu bahaya juga sih. Yang sisi selatan orang yang biasanya lawang jebol di Geraji. Lah iku mau babak kedua itu jebolan ya. Rul, apalagi mikir gak Jarno wis pokoke gak tawuran ya. Guys, memang bonek ini kan sangat unik dan mempunyai satu sejarah yang begitu panjang. Yang dulunya memang namanya bonek itu Bondo Nekat, dan anak-anaknya itu mulai anak dari SMP sampai orang dewasa, di mana kesebelasan kebanggaan khususnya Persibaya, Yoniak Mitra termasuk pada saat musim Galatama. Mereka itu selalu euforia, mereka itu selalu mendukung penuh tim itu, dan tim itu seolah-olah nggak boleh kalah.
kudu menang pokoknya. Nah, lah kalah mesti ribut. Betul. Kalah mesti ribut. Ya kan ada nyanyi. Lek seri kisru opo maneh kalah. Jadi lah seri kisru opo maneh kalah. Itu dulu seperti itu. Makanya akhirnya di mana-mana kalau bonek tim kebanggaannya kalah, wong gandol itu mesti sing direpotno aparat. Betul. Mobil dicegati ya toh, lagak diindeki dikepruki pada saat itu ya. CS ya apa itu juga jaga di waktu bubaran juga ngawal ya teman-teman. Iya, ngawal. Jadi kita dituntut untuk menjaga kondusivitas itu dari dalam lapangan dan sampai di luar ya. Luar lapangan juga jadi sebelum supporter bonek itu bubar atau kosong. Ya kita harus tetap ada di sana ya. Sampai benar-benar kosong baru kita balik ke markas. Markas ya. Itu, waktu setelah di Gelora itu kan ada di Kristus Raja kan tempatnya diromboli arek golek nunutan. Di situ kan golek nunutan orang-orang itu, yang orang-orang bonek-boneknya golek nunutan, truk, pickup macam-macam. Sempat melihat situasi di situ nggak? Nah, kalau itu tugasnya polisi lalu lintas. Oh, lalu lintas itu ya. Kebetulan saya langsung berada di area ya. Stadionnya. Di stadionnya ya. Betul. Makanya bonek-bonek yang sekarang ini dulu mungkin nggak ada kreativitas apa itu nyanyi-nyanyi pakai drum, nggak ada. Yang penting waktu itu boneknya nyerobot mlebu gratis, nunut paklik iku mau bondone ya ta. Kesebelasan iku kudu menang. Nyanyi ini kayak ngono mau. Tapi waktu itu memang zamane Cak Amin sih. Ya. Sudah ada koreo ya, nyanyian itu dari skor-skor itu. Skor-skor itu ya, grepean dibagi-bagi nyanyian. Tapi kan nggak sekreatif sekarang. Tapi awalnya dari situ ya awalnya. Ya. Kalau sekarang di Stadion Gelora Bung Tomo, wah itu makin keren. Setiap tribun punya koreo yang bagus-bagus, yang gede-gede, yang big koreo itu. Dan beda-beda ya. Nah itu makin membuktikan kalau bonek itu sudah dewasa dan sangat kreatif kalau yang sekarang ini. Kenapa kok sampai mencintai bonek dan tentunya mengikuti sampai sekarang? Kenapa ya? Nah, awalnya saya biasa sih Cak, tapi melihat bonek, mengikuti kegiatan bonek, wah sampai segitunya, sampai demo yang ada dualisme itu. Kadang waktu itu zamannya yang gaji nunggak-nunggak itu. Betul. Sampai diewangi ya. Ben gaji nih pemain lancar. Dan dibayar. Sejak saat itu, wah bonek itu bukan hanya sekedar supporter, tapi lebih dari itu. Mereka betul-betul mencintai Persebaya itu dari hati. Dari hati ya. Nah, mulai dari itu, dari demo-demo di pengadilan, di Embong Malang saya ngikuti terus, bela Persebaya, ya akhirnya saya nyemplung di bonek itu tadi. Nah, terus setelah jadi pasukan, karena saya hobi fotografi, videografi, akhirnya saya ditarik di bagian dokumentasi. Ya, akhirnya meliput kegiatan, termasuk kegiatan bonek juga. Karena dibuat laporan. Nah, ya awalnya saya cuma sekedar laporan laporan WhatsApp itu. Belum, waktu itu YouTube belum seheboh booming sekarang ya. Waktu itu ada yang nyeletuk, Mas channelnya apa gitu. Berarti ini channel radio, bosnya ini apa? Channel radio. Channel YouTube-nya apa? Dari situ saya akhirnya membuat channel YouTube itu Cak. Akhirnya ya sampai sekarang ya alhamdulillah dukungan dari bonek, dari netizen manapun luar biasa dengan channel ini Cak. Bonek itu kan memang terkenal dengan pada saat itu orang-orang yang keras gitu, orang-orang keras dan rusuh dan segala macamnya. Dan mereka juga pada saat itu kalau ada pemain atau ada permainan yang ada di Surabaya, digelar di Surabaya, penonton dari luar seolah-olah kan mau diadang. Contohnya kok Persema misalnya, gitu, anak-anak Arema misalnya, mesti kan wah bentrok. Ngalami nggak seperti itu ya? Kalau selama saya dinas sih biasanya itu aksi sweeping ya. Oh sweeping ya? Gimana? Aksi sweeping gimana? Kalau dulu biasanya ya Arema main
ke Gresik, ya, Gresik. Itu biasanya ada aksi-aksi sweeping. Dulu sampai ada korban dari bonek itu. Bener. Dulu kan awalnya Arema main di Gresik, yang ada 2 bonek itu ternyata salipan sama rombongannya Arema. Nah, akhirnya terjadilah itu. Bentrok di situ. Akhirnya bonek kan nggak terima. Di sweeping lah di tol. Waktu itu. Ya tol ingat waktu tol ditutup itu ya. Iya, di tol waktu pemain supporter Arema mau balik. Pulang. Itu ada aksi sweeping itu. Akhirnya mau nggak mau kita berangkat baru nyampe tol Dupak sudah macet. Iya, akhirnya kita mau nggak mau jalan ke Tameng sampai di tol Satelit ini lah nggak salah. Tol mana itu yang rame itu? Bukan Simo di Satelit itu. Ya Simo Satelit di Simo itu wah sudah rame itu, bakar-bakaran rame saya ingat. Iya, sampai truk kan terbakar di situ. Terbakar, betul. Wah, itu sangat menurut saya rivalitas yang sudah nggak sehat sih menurut saya. Kalau rivalitas ya boleh 2 kali 45 menit di lapangan. Selepas itu wis ojo lah sampai ono kayak aksi sweeping sampai aksi tawuran. Betul. Tapi sekarang bonek lain. Dulu memang ada aksi sweeping sampai di Suramadu ada aksi sweeping. Tapi sekarang justru ngobrol. Sweepingnya itu ngasihkan bunga mawar. Oh, iya. Gitu ya? Iya, saya waktu itu ada dari Arema yang sweeping sampai gedor-gedor kaca-kaca. Pintu? Nggak kaca sih, nggak pecah sih, cuma digedor-gedor roda 4 yang plat L. Ya waktu itu akhirnya viral videonya bonek membuat aksi balasan. Jadi di TL daerah mana itu? Paru? Bukan, di mana kemarin ya? Satelit. Oh Satelit, ya, Satelit. Di situ bonek melakukan aksi sweeping terhadap plat N. Tapi sweepingnya dikasih bunga mawar. Iya. Aksi simpati ya. Itu saya sama Cak Desi, Cak Sinyo sama komunitas Tribun Kidul. Jadi sangat positif sekali ya. Saya upload di channel saya itu, wah komentarnya positif sekali, banyak sekali yang mendukung. Ya seharusnya seperti itu sih, rivalitas memaknainya itu harus secara elegan. Secara elegan seperti itu. Jadi konco-konco bonek. Saiki wis sapi jempol loro rek ya. Lah, iki kan arek bonek. Artinya aksi-aksi simpati di mana kalau lawan mereka membalas dengan cara-cara yang kurang simpati, balasnya dengan cara simpati. Ini akan lebih elegan dan akan mendapat suatu dukungan masyarakat yang luar biasa. Oleh karena itu, maka ciptakan inovasi, kreativitas. Yang penting menumbuhkan suatu persatuan, suatu semangat, nasionalisme, kedaerahan juga benar-benar terangkat dan mempunyai satu ciri khas. Inilah tunjukkan kepada bonek-bonek mania, di mana kalian adalah warga Kota Pahlawan, bukan cuma warga Kota Surabaya. Bonek itu se-Indonesia ke. Karena apa? Karena dengan cara-cara dan ada suatu era digitalisasi seperti ini gampang menyebarkan. Dan tentunya ini yang diharapkan oleh masyarakat seluruhnya. Sebagai contoh arek Surabaya nggak contoh sing apik. Cak Isman, siap. Sampean sekarang kan juga sudah punya anak ya. Siap. Anak sampean juga seneng tak bal-balan ya? Wah, itu kalau diajak di stadion itu paling seneng ya? Iya. Itu yang nomor berapa? Yang nomor 1. Oh lagi ya? Saya kan 3. Yang nomor 1 itu kalau nggak diajak di stadion ya nangis-nangis. Kamu yo? Wah, iya. Pengen melo ya. Pengen nyanyi-nyanyi di stadion itu sih. Kelas berapa sih kira-kira? Sekarang kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Wes pengen nonton bal-balan terus ya? Setiap ada pertandingan, inginnya ikut? Pengen ikut. Kecuali termasuk istri saya juga. Oh juga ikut juga? Iya, Bonita. Bonita juga ya? Kebetulan istri saya dosen di UM Surabaya. Oh di UM Muhammadiyah. Nah itu kan salah satu sponsorshipnya Persebaya juga ya, UM Surabaya. Jadi satu keluarga ini ya bonek ya Bonita. Anake bonek. Ya, Cais. Pengalaman selama perbedaan antara Tambak Sari dan Gelora Bung Tomo, memang stadionnya beda. Terus tempat-tempatnya mungkin juga
Bedanya gimana suasananya dulu sampai sekarang? Kalau di Tambak Sari itu kita kesulitan juga dalam pengamanan sebenarnya. Koordinasinya sulit ya? Karena tempatnya yang kecil, animo supporter yang besar. Meluber sampai di bawah. Betul. Terus di situ kan perkampungan. Parkirnya juga sulit. Rawan. Nah, itu. Bubaran bal-balan, bubaran supporter rawan. Mau kampung pedih kabeh. Iya tuh. Kalau di Gelora Bung Tomo itu kan tempatnya lebih besar. Nah, dan kita juga bisa menghalau supporter yang tidak bertiket dari jalan yang raya. Oh, sudah bisa dihalau. Sudah harus dipakai tiketnya. Yang nggak pakai gelang tiket nggak boleh masuk. Nah, jadi di situ nggak akan mungkin ada jebolan lagi karena di luar sudah difilter. Karena jalannya satu. Betul. Lah ngerobot ya kon nyebrang tambah. Lewat tambah pun nanti kan ada pemeriksaan lagi. Iya, tiketing lagi. Jadi nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Bobol. Enaknya stadion dekat tambah seperti itu. Jadi membantu keamanan daripada kepolisian yang ada di sana. Terus suasana di dalam gelanggangnya sendiri gimana? Stadion. Nah, kalau suasananya kalau dulu kan di Stadion Tambak Sari yang nyanyi pusatnya itu dari skor Cak Amin. Skor, iya, betul. Amin. Jadi nyanyi satu, semuanya ikut nyanyi yang sama. Kalau di Stadion Bung Tomo ini kan terdiri dari banyak, memang besar. Jadi punya tribun masing-masing. Ada tribun Kidul, Green Note, Gate Joner 21, tribun Timur, VIP juga. Jadi yang satu kadang nyanyi apa, ini nyanyi apa, ini. Jadi terkesan kurang kompak sebenarnya. Kurang kompak ya? Karena lagunya beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau ini juga mau diambil solusi sih sama koordinator, gimana caranya nanti bisa mungkin bergantian nyanyi biar sama bareng, satu suara one ya. Chant, one stadion itu. Jadi mungkin waktu pertandingan mungkin dinyanyikan wes gaya lagunya Tribun Kidul. Mungkin di tengah-tengah setengah mainan, ganti untuk Green Note. Itu bagus itu. Jadi semarak. Jadi semuanya bisa mewakili. Bisa mewakili. Itu ide cukup bagus. Jadi apalagi stadion segitu besar. Kalau bareng-bareng kena gegap-gepita. Lah ngadeg kabeh. Kalau ngebulut spanduk kabeh lah. Itu lebih kreatif lagi. Dan mudah-mudahan inovasi kreativitas bonek-bonek arek-arek Surabaya nyiptakan lagu, nyiptakan kreativitas, nyiptakan spanduk, yang penting tidak ada rasis, tidak ada hal-hal yang kiranya menyakiti dari tim lawan, itu cukup keren. Ini yang kita acungi jempol semuanya tentunya. Kalau di Tambak Sari itu kan dulu masih koreonya paling kertas. Kalau di Tomo sekarang big koreo yang besar itu ya. Itu sangat keren ya. Itu yang membedakan antara Bung Tomo dan Tambak Sari itu. Kayak di Barcelona, kayak di Liverpool, di Itali kan seperti itu. Loh, kalau misalkan ada lawan yang bermain ke sini dan ada supporternya, itu apa bonek itu juga menyediakan tempat khusus? Ya, kalau selama ini di Gelora Bung Tomo, itu sebelahnya Stadion Tribun Green Note Utara itu memang khusus untuk tamu. Tamu lawan ya? Ya, lawan. Tanda kutip bukan supporter rival. Kalau rival kan memang tidak diperbolehkan. Nggak boleh masuk supporter rival. Tapi kalau di luar Persija sama Arema boleh. Oh, yang penting bukan Persija dan Arema. Boleh masuk. Boleh. PSIS Solo, Sleman masuk. Justru malah disambut dengan baik sama bonek. Welcome ya. Saling bersautan chant. Itu keren sekali. Keren ya. Seharusnya sih semuanya harus boleh. Itu. Ya mudah-mudahan lah nanti arek ya Arema, supporternya ya iso masuk. Jack Jakarta juga iso masuk. KB iki ada saudara kita. Karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, mari menyatu. Nenek moyang kita itu dulu bertengkar, ingin siji merdeka tok. Lanjut nengok. Salam satu nyali. Wani. Konco-konco bonek sering setelah saya podcast dengan beberapa
teman-teman yang lainnya banyak DM ke saya bahwa Persibaya yang menjadi timnya, idolanya warga kota Surabaya khususnya arek bonek dan bonita, jaluk supaya kita sampai norek oleh podcast pemain yang menjadi idola pada saat kompetisi yang lalu. Sama Cais? David da Silva. David da Silva ini segera dikembalikan. Aku iki duduk sing duwe Persibaya rek. Engko tak sampekno ngene presiden Persibaya ya cetek rungokno ngene channel YouTube iki. Tapi David iki saiki wis ngene Malaysia lah enggak salah. Di Selatan. Terengganu di Terengganu. Mau ya apa carane, tapi aku sudah menyampaikan baik itu di lapangan maupun kepada teman-teman coach Persibaya. Saya balik meneh jagongan Surabaya. Cais, siap. Setelah di Gelora Bung Tomo kita juga bisa melihat gegap gebitai bonek seperti itu. Pada saat Cais sekarang ini juga murni kalau di Bung Tomo itu melihat dan mengkoordinir bonek atau juga sebagai pamen untuk keamanan di sana, dokumentasi. Jadi kalau di Stadion Bung Tomo itu kebetulan saya di Humas. Oh, di Humas. Jadi saya mendokumentasikan mulai dari pengamanan di situ, suasana di stadion, dan sekaligus menjaga keamanan. Misalnya kalau bonek mulai ada yang lempar-lempar, saya juga ikut mengingatkan, ikut menghimbau sama koordinasi sama caponya, dirijennya, Mas tolong Mas, ben ojo sampai. Iya cok, ribet-ribet dah. Iya. Ya intinya saya di situ karena Humas, saya berperan di ring 1 untuk meliput langsung suasana dan nanti menjadikannya sebuah produk. Keluar masuk berarti ya? Iya, keluar masuk. Kalau misalkan ada fungsi yang ditugaskan kamu harus di sini, kalau saya bebas ya. Karena saya meliput sini, kalau ada yang saya sini. Keluar masuk ya. Kalau ada Kapolres atau Waka saya ikut. Dampingi. Iya, seperti itu, fleksibel. Jadi lebih luasa untuk berkomunikasi dengan koordinator maupun bonek-bonek yang lainnya ya. Lebih enak komunikasinya. Karena kan di Humas itu tadi ya. Iya, Caci. Yang paling menarik terakhir Cais mungkin saat Persibaya main di Bung Tomo itu Oreo apa yang bisa membangkitkan semangatnya para pemain? Nyanyian apa? Kalau nyanyiannya yang pertama tentu anthem. Song for Pride itu. Yang gimana? Yang coba. Saat ini kita, kalau refnya aja. Mungkin ada gitar. Cais ini juga pemain gitar ini ya. Cais itu pemain gitar. Makanya ini Cais itu juga pemain musik ini. Iya, pemain musik ini. Kalau kita nyanyi biasanya kalau di Stadion Bung Tomo itu bonek selalu menyanyikan Song for Pride ini di awal dan di akhir pertandingan. Ya, itu kadang pemain sampai meneteskan air mata karena suasana saat bonek itu dirubah dah? Apa itu kata-katanya dirubah dah? Enggak. Itu anthem yang baru sih sebenarnya. Yang baru ya. Karena di Tambak Sari nggak ada. Nggak ada. Di Bung Tomo ini anthem. Sekarang siapa itu ya? Itu Mas Mardika kalau nggak salah. Ya? Iya. Anak Surabaya ya. Anak Surabaya juga. Coba. Saat ini kita dipertemukan kembali, kunerkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan
pojokku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu Persebaya. Ku selalu mendukungmu Persebaya. Lho rek ya toh. Konco-konco Persibaya lak main sing ngosek ben pendukungnya nggak kecewa. Soal menang kalah seri biasa dalam suatu permainan. Tapi lah awakmu ngosek ngoyo, ya ngono lho. Jancuk maine sing temen rek. Lah gak temen awakmu. Sing nonton iki ya Mas Yone omah iki TV ya iso bledet kabeh. Makane didukung teko omah, didoano kabeh wong Surabaya supaya awakmu main temen-temen. Supaya awakmu bener-bener jarine lak gurung semaput ojo sampai tangi oleh lapangan. Cetakno gol sak akeh-akeh. Semboyane iki mau lho. Pesan teko kanca-kanca bonek ya. Cais. Siap. Cais ini multi talenta. Ya bonek, ya ta, ya di polisian, ya di kesenian. Sejak kapan suka kesenian itu? Nah, kalau hobi? Musik itu saya sebenarnya basicnya di drum. Oh, di drum? Drummer ya? Betul. Mulai dari SMP dulu sudah gabung band, kemudian di STM juga band dan ikut audisi musik. Alhamdulillah waktu itu juara 3 sekolahnya. Se-Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di YouTube juga saya kasih band saya juga. Jadi kebetulan waktu itu ada bonek fair. Saya di kepolisian di Polrestabes juga punya band waktu itu. Jadi saya ajak teman-teman, ayo rek iki lho ono lomba bonek iki sing ada waktu itu. Akhirnya mereka mau, mulai dari audisi online, kemudian audisi penyisian di Ciputra Award, sampai akhirnya kita masuk final. Finalnya waktu itu di Delta. Iya. Ada 3 band, akhirnya kita juara 2. Juara 2 ya? Iya. Itu bikin karangan sendiri atau lagu wajib? Waktu itu lagu Song for Fred atau lagu Emosi Jiwaku yang harus diaransemen ulang sama satu lagu bebas. Oh, lagu satunya di Jiwaku? Satunya itu lagu umum. Oh, lagu umum ya, bebas ya, dari kreativitas. Akhirnya ya setelah jadi juara itu, kemudian Polrestabes waktu itu Pak Rudi kan support sekali. Pak Rudi selalu di lapangan sama saya dulu. Kalau ada lawan Arema atau lawan apa, dia turun ke lapangan juga. Ya, dan di Polrestabes itu ngadakan nobar juga. Nobar ya. Sampai dipenuhi bonek, ya kita main band ya. Untuk bersemangat anak-anak yang datang ke sana. Jadinya ya saya punya channel YouTube ini selain untuk memberikan edukasi, selain itu jadi polisi itu nggak seserem yang dibayangkan orang, terutama di kalangan supporter. Jadi saya akhirnya jadi kenal teman-teman bonek, komunitas-komunitas bonek. Saya juga sering diundang sama teman-teman bonek kalau bikin acara gitu saja. Ya. Tadi itu lagu yang bikin orang terenyuh dan mungkin akan terbawa keharuan lagu yang tadi itu. Tapi kalau tadi yang untuk menyemangati, biasanya lagu apa di lapangan? Kalau untuk supaya pemain banyak sih. Story. Banyak sih. Yang paling gampang ya, Bang? Emosi Jiwaku itu. Yang gimana itu? Emosi Jiwaku apa? Di dalam stadion kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya gitu. Itu ya. Itu banyak ya. Wah, anak kreatif ya. Kreatif sekali. Bahkan saya karena terjun di bonek ini, saya juga menciptakan satu lagu buat
bonek. Gitu ya? Ada lagunya? Ada. Coba lagu. Ini saya sangat terinspirasi dari bonek ini. Bonek ini ya? Nah, judulnya Shal Hijau. Shal Hijau? Shal Hijau. Shal Hijau ini sing digelung lho. Iya. Tak ada waktu yang terbuang untuk mendukungmu pahlawan. Suara kami lantang untukmu, persebaya raihlah kemenangan. Kami selalu di sini mendukung dengan hati sebaya kau emosi jiwaku. Ku bentangkan syal hijau, berdiri dan bernyanyi, persebaya kebanggaanku. Persebaya jadilah sang juara. Rotok grogi jadi lali kunci nih jadi. Get no way, so dulu Iya, ya Cak Is, memang kita meskipun sekarang ini Liga BRI sudah digelar dan teman-teman bonek juga belum bisa datang ke stadion karena memang aturan protokol kesehatannya seperti itu. Tapi sudah ada lampu hijau, nanti kira-kira kalau sudah seri yang keempat katanya akan dibuka untuk sekian persen penonton yang bisa hadir. Mudah-mudahan COVID ini terjun bebas ke bawah dan mudah-mudahan gelar olahraga semua event bisa seperti dulu. Sing penting jogo protokol kesehatan rek, sing penting iku kayak masker, jogo jarak, cuci tangan itu terus. Ini satu-satunya untuk bisa COVID ini terbendung dan tentunya mencegah daripada penularan-penularan yang tidak kita inginkan. Saya mungkin yang terakhir pesan-pesan sampean karo teman-teman bonek ini dan karo konco-konco Persibaya, mungkin sampean juga di DM, di Japrik sing tadi disampaikan bahwa pemain yang harus bisa memuaskan atau menjadi idolanya teman arek bonek, apa pesan-pesannya untuk anak-anak? Ya, jadi buat telur-telur bonek kabeh tetap dijogo sedulurane, selalu lakukan aktivitas yang positif, jangan pernah kalian menggunakan narkoba. Terus tetap dijogo protokol kesehatannya, yang belum vaksin harus vaksin karena kemungkinan nanti kalau penonton boleh. Syaratnya tentu 2 kali vaksin. Jadi kalian yang belum vaksin harus vaksin. Kemudian untuk Persebaya, ayo ini Surabaya, aja sampai mainmu itu kelemar-kelemar. Iya betul. Kalau dibilang lemak dipanggil timnas ya nggak ada alasan. Yang ada itu harus memaksimalkan pemain yang sudah ada. Iya, untuk menunjukkan yang terbaik buat Persebaya dan buat bonek, dan buat teman-teman yang lain harus kreatif ya. Sekarang era digital, semua orang punya kesempatan yang sama untuk contohnya menjadi YouTuber. Betul. Sekarang kalau saya ngedit aja pakai handphone sudah cukup karena semuanya sudah ada aplikasinya. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk nggak kreatif karena kurangnya alat. Apapun bisa asalkan ada kemauan dari kalian. Yang penting jangan malu. Ngimpi orek. Awak mula gak tahu ngimpi, nggak pernah mimpi, nggak mungkin akan bisa melakukan seperti itu. Mimpi di era digitalisasi ini, gunakan kesempatan itu mumpung awakmu sik nom. Zaman milenial, zamanmu. Lek ketinggalan, gak usah nyesel kemudian. Makanya gunakan sekarang ini apa yang menjadi aktivitas kamu, apa yang menjadi talenta kamu, tuangkan. Meskipun awakmu zaman dhisik gak mlebu TV gak apa-apa, tapi mlebu ngene YouTube
iku sing penting didelok wong sak dunia. Kok Cak Es iki akeh bisa. Iya. Terima kasih Cak Es ya. Siap, salam sehat selalu. Siap. Mudah-mudahan keluarga Amin. juga sehat. Amin. Salam dari teman-teman Polrestabes ya. Matur nuwun Jaji. Sekian, terima kasih, ketemu neng di Jagongan Cacak ya Surabaya. Siap. Salam satu kali. Ayo rek jagongan karo Caci. Jangan lupa warga Kota Surabaya, produk UMKM. Di sini ada Raf. Raf ini di sini ada somai ayam, ada bakso sapi, itu juga ada kebab daging, ada somai ini. Tentunya juga ada minumannya, lem squash. Jolali rek, produk awake dhewe UMKM Surabaya. Kebetulan ini ada di Tenggilis Utara 1, nomor 33 Surabaya. Nomor teleponnya ada di bawah sini nanti ya. Jolali produk UMKM Surabaya.